Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk teman-teman semua. Kami ucapkan selamat datang di tempat pendidikan yang baru. Dan selamat datang juga di kegiatan LOS, layanan orientasi siswa kali ini. Ketika teman-teman ikut kegiatan LOS ini, berarti kalian sudah diterima di salah satu sekolah di Surabaya. Kegiatan LOS bertujuan agar kamu lebih mengenal sekolah maupun kota Surabaya, sehingga kita bisa semakin cinta dan bangga terhadap kota tempat kita menimba ilmu. Sebenarnya ada apa aja sih di kota Surabaya itu? Yuk kita telisik sama-sama. Surabaya dikenal sebagai kota jasa dan kota perdagangan. Sebelum kita mengenal Surabaya yang sekarang, kita bahas dulu sejarah nama Surabaya. Simbol Surabaya terdiri dari ikan hiu atau sura dan buaya yang selalu berkelahi. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, simbol tersebut berasal dari legenda yang mengisahkan ikan hiu sura dan baya selalu berkelahi di perairan luas. Namun, sebagian orang-orang Surabaya berpendapat bahwa Surabaya berasal dari kata sura dan baya. Sura artinya jaya atau selamat, dan baya artinya bahaya. Jadi, Surabaya bermakna selamat dari menghadapi bahaya. Bahaya yang dimaksud adalah kemenangan tentara Jawa menyerang tentara Tartar. Seketika Raden Wijaya menang, kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Surabaya. Belajar dari sejarah, warga Surabaya atau yang lebih dikenal dengan Arek Suroboyo memiliki jiwa pemberani dan tidak mau dijajah. Dari sinilah Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan. Mahakarya agung sang pencipta Indonesia tanah dahulu tetap dipuja-puja bangsa di sana. WR Soekarno pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ayo ditelok nang jerone kono. Macam iki ndodokno pada waktu itu ngekei semangat warga kabeh Indonesia, yaitu waktu itu memberi semangat sampai saiki kudu diikuti dan hormat kepada pencipta lagu Indonesia Raya. Hari tua sampai akhir menutup mata. Salah satu warisan sejarah Surabaya adalah Jembatan Merah. Namun, Jembatan Merah bukan berarti jembatan itu berwarna merah dari awalnya. Waktu itu, sungai di dekat jembatan tersebut berwarna merah karena darahnya pejuang yang gugur ketika berperang. Darah yang bercampur dengan air sungai itu tadi terpantul ke jembatan, hingga menyebabkan jembatannya berwarna merah. Di sini, pusatnya pejuang-pejuang maupun tokoh-tokoh yang membela tanah air ini.
berjuang dengan sungguh-sungguh hingga titik darah penghabisan. Siapa yang tak tahu monumen Tugu Pahlawan? Karena merupakan monumen yang paling terkenal di kota Surabaya. Monumen yang setinggi 41,15 meter ini, dengan tubuh monumen berbentuk lengkungan-lengkungan sebanyak 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas, di mana tinggi, ruas, dan lengkungan-lengkungan mengandung makna tanggal 10 bulan 11 dan tahun 1945. Monumen yang dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya ini mengisahkan perjuangan arek-arek Surabaya berjuang melawan pasukan sekutu bersama Belanda yang hendak menjajah Indonesia kembali. Tanpa putus asa dan tak mudah menyerah menjadi modal besar pertempuran ini, hingga banyak pahlawan yang gugur dalam perang kemerdekaan. Monumen Gubernur Suryo dibangun sebagai penghormatan yang ditujukan untuk Gubernur pertama Jawa Timur. Gubernur Suryo atau pemilik nama asli Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo ini menjadi sosok penting dalam kemenangan pertempuran 10 November 1945. Sosok Gubernur Suryo yang pemberani dan juga tidak mudah menyerah ini dengan tegasnya berpidato bahwa arek-arek Surabaya akan melawan ultimatum Inggris sampai darah penghabisan. Dan di bawah patung Gubernur Suryo terdapat tulisan berbunyi, "Berulang kali kami telah diberitahu bahwa lebih baik jatuh berkeping-keping daripada dijajah lagi. Dan sekarang dalam menghadapi ultimatum Inggris, kita akan berpegang teguh untuk menolak ultimatum." Iki ana patungnya yaitu Jenderal Sudirman. Pahlawan iki terkenal dengan perang gerilyane. Wonge kendel wani lan gawe mumet londo ke musuh. Nang ini lah bacaan saya kata-kata mutiarane, yaitu kata-kata mutiara Panglima Besar Jenderal Sudirman. Percaya kepada diri sendiri. Dua, teruskan perjuangan kita. Pertahankan rumah pekarangan kita sekalian. 4, tentara kita jangan sekali mengenal sifat menyerah kepada siapapun juga yang akan menjajah dan menindas kita kembali. Ingat bahwa prajurit Indonesia bukanlah prajurit sewaan dan bukan prajurit yang menjual tenaganya karena hendak merebut sesuap nasi. Selain semua tempat bersejarah itu, kita juga punya monumen lain, yaitu Monumen Jalas Veva Jayamahe, yang berarti di laut pun kita jaya. Dan Surabaya juga punya monumen kapal selam. Nah, itu tadi tempat-tempat di Surabaya yang kalau kita kunjungi bisa menambah semangat kita untuk membangun negeri. Sekarang, yuk kita cari tahu bagaimana program-program dan perkembangan kemajuan Surabaya sampai saat ini. Menyusuri kota Surabaya ibarat berjalan di antara pilar-pilar kemajuan peradaban yang diselimuti kehangatan, kesejukan, dan modernitas. Pemerintah Kota Surabaya melalui program tata ruang kota yang aplikatif dan berwawasan lingkungan, serta terlaksananya pengendalian pembangunan secara terpadu dan intensif, menjadikan kota Surabaya sehat, bersih, dan indah. Pembangunan pedestrian yang dipadu dengan bermunculan taman-taman mudah dijumpai di berbagai sudut kota, seperti Taman Ekspresi, Kebun Bibit 1,
Taman Bungkul, Taman Persahabatan Korea, dan masih banyak lagi. Tak heran jika kota Surabaya berhasil mendapatkan gelar Adipura sejak tahun 2006 dan berturut-turut di tahun 2012, 2013, dan 2014. Penghargaan ASEAN Environment Sustainable City pun diberikan kepada Surabaya sebagai kota dengan penataan lingkungan berkelanjutan terbaik dibanding kota-kota besar lain di ASEAN. Bukti keseriusannya dalam memberikan kemudahan fasilitas adalah pembangunan Jembatan Suramadu menjadi akses Surabaya-Madura, juga disebut sebagai jembatan terpanjang se-Asia Tenggara. Pendidikan merupakan modal utama mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dengan kecerdasan intelijensi dan integritas moral untuk membangun segala sektor kota dan negara. Surabaya tak hanya fokus di bidang akademik seperti pengadaan tempat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi negeri yang tersebar banyak di Surabaya. Namun pemerintah kota Surabaya juga fokus pada bimbingan moral generasi muda pelajar Surabaya, serta mengeksplor potensi non-akademik generasi muda Surabaya. Anak Surabaya, selain belajarnya rajin, ternyata mereka berprestasi dalam banyak hal, baik bidang akademik, juga bidang non-akademik, serta kreatif mengadakan kegiatan yang positif. Kongres Pelajar Nusantara, Tanam Pohon, Parade Juang, yang semuanya itu bermanfaat untuk membangun diri, keluarga, dan masyarakat. Itulah sekilas profil Surabaya, kota pahlawan. Semoga kalian semua termotivasi menjadi pelajar yang rajin mengembangkan potensi diri dan totalitas mengerahkan segenap daya upaya agar kelak menjadi pribadi yang tangguh dan siap menghadapi persaingan masyarakat ekonomi Asia demi memajukan martabat diri, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Karya agung sang pencipta, berdiri